Drama kolosal perjuangan Jenderal Besar Sudirman. Di dalam drama kolosal yang kami sajikan adalah menceritakan sepak terjang seorang pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, Jenderal Besar Sudirman. Beliau seorang yang cerdas, ahli strategi perang, dinamis, patriotis, bijak, teguh, dan sangat agamis. Dalam perjuangannya senantiasa bersinergi dengan rakyat Indonesia, sehingga jiwanya sudah menyatu dengan kesengsaraan, penderitaan, dan kebahagiaan rakyat Indonesia. Tidak heranlah ketika Jenderal Sudirman berperang, maka seluruh pergerakan perangnya dengan sistem gerilya, masuk desa, keluar desa, masuk hutan, keluar hutan, dan mendaki gunung dan turun gunung. Rakyat selalu menyambutnya dengan gegap gempita dan dengan tulus ikhlas mau memberikan pertolongan setiap perjuangan Jenderal Sudirman. Drama ini dimainkan oleh santri-santri Pondok Pesantren Al-Ihsan Kabupaten Tegal dan santri-santri Pondok Pesantren Darul Hijrah Kota Tegal. Pada tanggal 26 November 1945, pasca pertempuran di Surabaya, terjadi juga pertempuran hebat di Jawa Tengah, tepatnya di Ambarawa, Desa Jambu. Dan kala itu juga berlangsung serah terima jabatan dari Mayor Imam Androgi kepada Kolonel Isdiman. Saya serahkan divisi perang Ambarawa kepada Bung. Siap, laksanakan. Suasana ketika acara serah terima sedang berlangsung, para tentara keamanan rakyat dan laskar rakyat sedang gembira. Tiba-tiba datanglah serangan dari tentara sekutu dengan menggunakan pesawat Cacar Merah. Tentara dan laskar rakyat pun panik dan terjadilah adu tembak antara tentara keamanan rakyat dengan tentara sekutu. Dan pada waktu itu tertembaklah Kolonel Isdiman dan akhirnya beliau gugur dalam peperangan tersebut. Mendengar gugurnya Kolonel Isdiman, Kepala Divisi Banyumas Kolonel Sudirman berniat turun langsung memimpin peperangan, dan beliau menyiapkan dengan 5.000 pucuk senjata. Dengan gagahnya Sudirman bersama pasukannya bergerak menuju Ambarawa, disambut dengan gegap gempita oleh pasukannya Mayor Ahmad Yani, pasukannya Mayor Soeharto, dan pasukannya Letnan Kolonel Gatot Subroto. Dan disitulah Kolonel Sudirman melakukan briefing bersama Kolonel Mayor Ahmad Yani, Mayor Soeharto, dan Letnan Kolonel Gatot Subroto. Dan beliau memaparkan taktik perangnya yang disebut dengan subit urang atau Mangkarayuda pada zaman Majapahit. Sekutu harus diusir dari Ambarawa karena mengganggu kedaulatan kita dengan menyerang tentara keamanan rakyat. Oleh karenanya harus diusir dari Ambarawa. Bagaimana persiapan kalian? Siap, laksanakan. Dan terjadilah perang antara tentara keamanan rakyat dan laskar rakyat melawan sekutu yang disebut dengan Perang Bintang. Banyak korban dari tentara keamanan rakyat dan laskar rakyat, akan tetapi bisa mengusir tentara sekutu dari Ambarawa menuju Semarang.
atas prestasi kemenangan Kolonel Sudirman di Palagan Ambarawa, maka Sudirman diangkat dari kolonel menjadi jenderal besar. Terusirnya tentara sekutu dari Ambarawa membuat perbuatan semena-mena kepada rakyat Indonesia. Tentara Jepang melakukan penindasan terhadap rakyat, begitupun tentara Belanda dan sekutu lainnya. Puncaknya pada tanggal 12 Desember 1949, tentara sekutu dengan pesawat cocor merahnya membombardir secara brutal menyerang rumah-rumah rakyat, perkantoran dan gedung-gedung lainnya. Mendengar berita ini, Jenderal Sudirman yang sedang dalam keadaan sakit diantar oleh ajudannya Suparjo Rustam menghadap sang presiden di Gedung Agung Yogyakarta. Bung sedang sakit, sebaiknya Bung pulang dan beristirahat dahulu. Tidak, Pak Presiden. Saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya justru pada masa-masa sekarang. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Untuk mengawali perang gerilya, maka sebagian dokumen dibakar untuk menghilangkan jejak tentara sekutu. Jenderal Sudirman dan pasukannya senantiasa lolos dari kejaran tentara sekutu karena kelihayan penyamarannya. Itu Sudirman, tangkap Sudirman. Seperti ini, Sudirman. Kau keadaan seperti ini, Sudirman. Tapi saya yakin yang naik tandu ini adalah Sudirman. Semangat, Sudirman. Biasa, tolong. Tuan, maafkan kesalahan saya, Tuan. Maafkan kesalahan saya, Tuan. Kali ini saya maafkan. Lain kali, kau siap terima risiko. Ya.
Dari arah selatan terjadilah pengejaran pasukan tentara rakyat dikejar oleh sekelompok tentara Belanda dengan bantuan mata-mata Belanda. Jenderal, kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang, mari kita semua berzikir. Siap-siap dong, mati. Pak Yai, saya penasaran. Apa jimat Pak Yai? Belanda sudah mengepung, tapi kok Pak Yai tenang saja? Kamu ingin tahu? Saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal wudhu, kamu bawa kendi saya berwudhu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. mempertahankan jiwa itu, doktrin itu tidak ada. Saya bicara mayoritas. Sedangkan paham-paham di luar Ahlussunnah yang sifatnya itu minoritas di negara kita ini, mereka itu sangat-sangat militan, selalu berusaha untuk menyebarkan pahamnya, dan memang itu sudah umumnya. Kalau yang minoritas itu lebih solid,